Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saat saya kelas Oh, 2 SD. Kami sadar melakukannya karena kan kita sama-sama suka ya, Mas, iya ya. betul, Kami sadar dan kami pikir nggak akan sampai hamil, sampai akhirnya saya beli test pack. Saya cek ternyata hasilnya positif. positif hamil. Dia kaget dan nggak percaya, Mas. Dia nggak percaya, malah dia menyarankan saya untuk digugurkan. Oh, di Google. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi dimanapun anda berada, kembali bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Nah, jadi Tatu kali ini kedatangan narasumber yang memiliki kisah seperti yang saat ini FTV lagi viral, yaitu Little Mom. Ini dia Melati. Halo Mbak Melati. Halo, Mas, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Melati Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang kamu Alhamdulillah. lihat ya, sehat-sehat aja. Dan Mbak Melati ini memiliki kisah kehidupan yang mirip sekali dengan saat ini yang lagi tayang di WTV, yaitu Little Mom ya Mbak ya. Iya, betul-betul, Mas. Itu gimana sih Mbak awalnya, bisa diceritain nggak? Boleh. Saya Ini boleh siap-siap ada tisu dulu nggak, Mas? tisunya banyak kok, Oh, tenang ada ya? aja. Saya Mbak ambil dulu ya, Melati, Mas, ya? boleh. Saya udah nangis Oh duluan. iya ya ampun. Nah, Mbak Melati dulu ceritanya tuh gimana? Satu sekolahan juga. Iya, saya satu sekolahan dengan sebutlah inisialnya J. J. Ayo, yang berinisial J ini. Bukan Joko ya? Oh, bukan juga. Ya, saya pacaran sama Mas J ini kurang lebih 2 tahun lamanya. Kita berhubungan dari sangat jauh, Mas. Itu cinta pertama. Cinta pertama, Heeh. first love, Mas. Kita hubungan udah cukup jauh, orang tua ya kenalnya cuma gitu-gitu aja, Mas, cuman oh itu temen gitu, deket gitu. Terus tiba-tiba pada saat itu saya sama dia sering bolos sekolah. Oh, sering bolos sekolah. Iya, misalnya kita naik motor kemana, ke gunung atau kemana jalan-jalan, cabut lah ceritanya Cabut ya, dari sekolahan. cabut. Terus terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saat saya kelas 2 SMA mau ke kelas 3, Mas. Belum lulus ya, Belum lulus. baru naik ke kelas 3. Ya masih cinta-cinta monyet gak sih, Mas? Iya betul. Cinta monyet ya. Tapi saya cinta banget sama dia, Mas. Oh, cinta banget. Cinta Sampai mati. mau ngelakuin hal seperti itu gitu. Iya, karena kan kita melakukan hal itu harus ada rasa cinta ya. Rasa cinta, Dan betul. feel-nya dapat ya. Kita kan mutual feeling ya, berdua kita sama-sama suka. Terjadilah hal itu. Sampai akhirnya saya kok belum dapat haid ya gitu loh, Mas. Oh, itu selang berapa minggu setelah melakukan? Setelah melakukan hal itu kurang lebih 3-4 minggu atau 1 bulan ya, Mas. Mungkin karena saya fase-fase subur, Iya, di betul. usia-usia segitu, mungkin habis menstruasi atau apa, kita melakukan itu, kami sadar melakukannya karena kan kita sama-sama suka ya, Mas, ya. Iya, betul. Kami sadar dan kami pikir nggak akan sampai hamil. Ternyata saya tunggu, aduh gimana nih kok nggak haid gitu kan. Sampai akhirnya saya beli test pack diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya. Saya mendadak tiba-tiba saya pusing, mual. Saya nggak tahu tuh, Mas, kalau itu ternyata gejala-gejala kehamilan. Saya merasakan mual. Saya pikir hanya masuk angin biasa. Saya juga nggak berani cerita ke orang tua kan, Mas. Itu saya jadi setelah kejadian itu saya jadi anak yang pendiam, Mas, lebih menutup diri. Murung gitu, takut ya. Takut pasti ada. Sampai akhirnya saya mual, saya rasakan itu, sampai akhirnya saya beli test pack. Saya cek ternyata hasilnya positif hamil. Terus kamu bilang ke J itu? Saya Pacar bilang kamu? sama yang inisial J itu bahwa saya positif hamil. Dia kaget dan nggak percaya, Mas.
Dia nggak percaya, malah dia menyarankan saya untuk digugurkan. Oh, digugurin kandungan itu. Betul, biar Terus langsung kamu mau? dibuang. Oh enggak, saya awalnya takut, saya merinding cerita ini. Ya ampun. Maksudnya, takut ya Mas, maksudnya usia-usia segitu ya Mas Iya ya, betul, heeh. bingung gitu, gimana ini kita mau cerita ke siapa, Iya sedangkan betul, ini heeh. kan saya anggap aib, privasi banget ya Mas ya, jadi saya telan sendiri berdua sama AAJ itu. Tapi dia malah ngasih masukan, ngasih solusi untuk Buat digugurin. digugurkan. Saya pikir lagi, tapi tetap saya ingin mempertahankan, "Kamu nggak bisa begitu dong," gitu Iya, kan. karena kan dibuat dengan apa namanya, suka saling suka ya. Jadi Betul, kita melakukannya kan sama-sama suka, "Kamu harus tanggung jawab dong," tapi dia kekeh tidak mau tanggung jawab. Awalnya dia bilang dia awalnya baik-baikin saya, "Udah ini, udah kamu minum jamu ini, jamu itu," gitu kan. Saya dibelikan jamu ini, jamu itu, tapi macam-macam. diminum nggak? Enggak, saya nggak minum Mas. Saya terima, tapi saya kesel dalam hati gitu loh, "Kok lu tega? Ini kan anak elu," gitu loh Iya. Mas. Lebih ke yang saya mempertahankan anak ini, gitu. Terus sampai akhirnya saya ketahuan akhirnya kalau saya hamil Mas, karena saya di sekolah, di toilet saya mual-mual, kayak orang hamil gimana sih Mas, Iya, sampai akhirnya heeh. ada salah satu temen aku yang, "Lu kenapa?" gitu, "Lu kenapa?" Sampai akhirnya ketahuan lah kalau saya tuh lagi mengandung. Ketawanya gimana tuh? Entah mungkin teman-teman deket aku melihat kok ada kejanggalan nih sama Iya, ini beda gitu, gitu ya. beda. Dia murung, dia jadi nggak mau bercerita gitu. Dan teman-teman aku juga ngelihat kok pacarnya si J ini nggak ada gitu loh. Ngerti nggak Mas? Tiba-tiba menghilang Nah, gitu. tiba-tiba dia menghilang, Itu dia nggak, menghilangnya pindah sekolah atau? saya nggak tahu, saya cari tahu, dia nggak tahu, teman-temannya katanya nggak tahu, sampai saya akhirnya cari ke rumahnya, ternyata rumahnya pun kosong Mas, pindah semua Oh. keluarganya, dia pindah keluar kota. Dan itu posisi orang tua kamu tahu nggak kejadian ini? Nggak tahu, sampai saat ini nggak tahu. Sampai akhirnya, eee, di titik akhir saya merasa nggak kuat, nahan sendiri, akhirnya saya cerita sama Cerita. orang tua saya bahwa gini, pasti orang tua mana sih yang nggak marah ya Mas ya, Aku jadi sedih tau Mbak. ngamuk, Terus? ngamuk, terus, mama papa saya cuman bilang, "Kita cari," cari ya percuma, dia nggak ada kan ya Mas, dan kondisi saya masih mual, masih ini, masih di usia kehamilan yang baru 2 minggu, 3 Iya, minggu, yang itu kan masih mual-mualnya lagi gitu ya. sedang-sedangnya di fase-fase itu ya Mas ya. Saya tetap cari, tapi dia menghilang, bener-bener menghilang, saya cari nggak ada. Dia pindah sekolah, sampai akhirnya saya di DO dari sekolah. Karena pas ketahuan itu udah umur kandungan berapa bulan? Ketahuan itu 3 mingguan Mas, 3 mingguan usia kandungan saya ketahuan sama guru saya, karena si inisial J-nya juga nggak ada, curiga dan segala macam, akhirnya ketahuan dan akhirnya saya cerita sama orang tua saya, dan orang tua saya minta bantuan guru untuk dicari nih yang si J ini, karena dia nih jadinya ya memang semua udah terbongkar gitu Mas, kejadian kehamilan saya Akhirnya ini. kamu ADO tuh. Di DO dari sekolah, dan akhirnya ya saya membesarkan anak saya sendiri. Selama saya merasa, saya pikir, "Oh ya sudah, berarti nanti bajingan. Iya betul. Apa yang mau diharapkan, ngapain dipertahankan," gitu. Saya anggap sudahlah gitu kan. Ya ini kan anak saya, nggak mungkin saya buang, ya kan Mas? Iya betul banget. Nggak mungkin saya buang, nih darah daging saya. Paling nanti saya besarkan, saya didik gitu kan Mas. Jadi saya di kehamilan itu saya ngerasain mual sendiri, apa-apa sendiri. Ya pasti ada orang tua saya pasti ada aja marah, ngamuk, tapi saya telan sendiri karena saya tahu ini kesalahan saya. Iya betul. Karena seringkali orang tua saya melarang untuk pacaran tuh sewajarnya gitu kan. Ya, wajarnya orang pacaran tuh paling apa sih, ngopi, nongkrong, ya kan nggak Mas, nggak sampai harus bolos sekolah, nginep sana, nginep sini, relocation sana sini, bener nggak sih Mas? Iya betul Zaman betul. sekarang kan Zaman yang kayak sekarang kayak gitu gitu. ya. Nah, terus udah gitu saya hamil sampai 4-5 bulan saya besar, sampai saya ngerasain mabok sendiri, ditemani, didampingi sama orang tua saya yang alhamdulillah mensupport, Yang tadinya tuh sempat marah, nggak terima marah, gitu ya Mbak. benci gitu ya Mas ya. Malah dia bilang, "Jangan sampai ketemu anak kamu dengan bapaknya ini," pokoknya gitu ya Mas. Jangan, pokoknya melarang keras untuk bapaknya tahu ini anaknya. Jadi udah di keep aja gitu loh Mas.
nggak usah tahu. Dan sampainya akhir saya masuk ke 9 bulan, si inisial J itu datang. Tidak langsung datang ke saya ya Mas ya. Datang kemana? Dia hanya sekelebat-lebat lihat lewat depan rumah. Tapi saya tahu itu dia. Entah dia Kayak lagi stalking, aku nggak tahu ya dia lagi ngapain. Lagi dia ngawasin saya Mas. Karena ternyata pada saat perut saya gendut, lagi hamil, dia tahu kalau saya lagi hamil. Cuma dia mungkin tanda kutip ini anak siapa? Oh gitu. Kayaknya ya Mas ya. Karena Pikirnya kamu itu melakukan itu bukan sama dia doang gitu ya. nah, dia pikir seperti itu. Karena kan sebelum dia pergi ninggalin saya, dia tahu kondisi saya sedang hamil. Bener nggak Mas? Iya betul. Karena di usia 7-8 bulan gak lama dia datang melihat perut saya gendut. Harusnya logikanya dia tahu dong, oh itu anak gua. Bener nggak Mas? Iya betul. Nah, terus dia datang ngintip. Tapi dia datang berani nemuin saya di depan orang tua saya setelah saya melahirkan Mas. Itu saya melahirkan anak saya perjuangan banget Mas. Seorang diri tanpa suami ya. Betul, anak saya itu inisialnya Z. Dia seorang perempuan. Mudah-mudahan kelak dia jadi anak yang soleh ya Mas ya. Amin. Amin. Saya benar-benar membesarkan dia tuh seorang diri, single mom, single fighter. Nah, terus dia datang, si inisial J itu dia berusaha untuk minta maaf. Terus dia nanya, kemarin kamu hamil itu apakah itu anak saya, kata dia gitu kan. Saya nggak ngeluarin argumen Mas, saya diem. Saya hanya diam. Paling saya hanya bilang sama dia, untuk apa kamu datang? Gitu. Iya. Buat apa lagi kamu datang ke sini? Gitu. Saya udah tidak perlu kamu lagi. Tapi dia kekeh mau ketemu, ingin tahu itu kemarin saya hamil anak Anak siapa? siapa gitu. Betul Mas, anak siapa gitu. Tapi dia nanya-nanya sama teman-teman yang lain. Itu yang dikandung sama saya itu anak siapa gitu. Padahal dia tahu kan kamu ngelakuinnya cuma sama dia gitu ya Pak ya. Betul Mas. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Terus ketika dia datang dan minta maaf tuh Mbak terima nggak? Enggak. Minta maaf ya. Oh enggak, saya baik-baik nolak dia, enggak kasar juga ya Mas ya. Saya bilang, "Mau apa lagi datang ke sini? Kamu sudah tidak diperlukan lagi di sini. Kemarin saya udah bilang kalau saya sedang hamil anak kamu. Kamu tidak merespon. Kamu seolah-olah tidak mau bertanggung jawab, malah kamu menyuruh anak ini untuk digugurkan." Gitu. Saya nggak terima Mas. Terus begitu saya sudah melahirkan anak ini, dia mau mengaku-ngaku bertanggung jawab atas anak ini gitu. Loh, kemarin gimana gitu kan. Terus dia berusaha minta maaf sama keluarga saya, tapi keluarga saya menolak. Oh gitu. Karena terlalu kecewa gitu ya. Kami sudah sangat kecewa Mas sama Mas J itu. Sampai akhirnya anak saya yang berinisial Z ini berusia 15 tahun sekarang loh Mas. Alhamdulillah dia udah 15 tahun. Umur berapa sekarang? Saya usianya 30 tahun Mas. Jadi beda setengahnya ya Mbak ya. Benar, kita udah kayak. Tapi maaf nih, anak gue pernah nanya gak sih ayah kemana gitu? Oh ada. Anak saya selalu nanya, ayah kemana? Saya bilang ayah lagi kerja di luar kota. Udah, jawabannya itu aja singkat. Tapi dia percaya gitu Mbak? Percaya aja sih. Tapi sebentar lagi nih usianya udah mau 16 tahun. Saya akan jelaskan kebenarannya Mas. Karena di usia segitu kan waktu Mbak mengalami hal itu dulu ya. Iya, saya anggap usianya yang sekarang 16 mau beranjak 17, udah saatnya dia bisa nerima keadaan sesungguhnya. Ya Mas ya, Iya. dia udah mulai stabil, bener gak sih? Udah mulai bisa nerima kondisi orang tuanya. Kalau yang kemarin saya takutnya belum waktunya saya ceritain, usianya masih 10 tahun, 9 tahun, takutnya dia labil. Dia stres ya Mas ya, pikiran gitu. Iya kan. betul. Dia takut, saya juga nggak mau sampai dia membenci ayahnya. Jadi saya ceritain kondisi yang sebenarnya, bahwa walaupun sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya ayah kamu tidak mengakui kamu, tetap itu adalah ayah kamu dan kamu darah dagingnya. Karena kalau nggak ada Mr. J itu, tidak akan ada kamu. Tapi kalau misalkan si Mr. J itu mau ketemu anaknya Mbak, boleh? Untuk saat ini. Oh, saat ini kayaknya nggak dulu ya Mas ya. Tapi saya juga nggak boleh egois, karena dia perempuan. Suatu saat dia menikah, dia butuh Sosok seorang ayah gitu ya. butuh
Bener nggak sih, Mas? kecuali iya betul. Saya nggak boleh egois juga. Ya tapi untuk saat ini saya masih belum kasih, mungkin nanti udah 17 tahun. Saya juga sebenarnya kalau ngeliat muka si Mister J itu saya nggak ini, Mas, benci. Benci gitu ya. Benci ada, kesel ada, lu kemana, gua sendiri, gua ngerasain susah, pahit sendiri, gua kurang ini, kurang itu. Mungkin bisa dibilang anak saya kurang kasih sayang ya, Mas, ya, namanya anak perempuan pasti ya butuh kasih sayang seorang ayah. Seorang ayah. Itu luar biasa sosok seorang ayah buat anak perempuan, anak pertama perempuan ya, Mas, ya. Jadi alhamdulillah anak saya mandiri karena dia juga basicnya saya sebagai orang tua juga nggak yang cengeng, Mas, nggak cengeng, jadi terbentuklah si Z ini jadi sosok yang wanita mandiri, Wanita tangguh seperti wanita itu. tangguh. Jadi kemungkinan untuk saya pertemukan ayah dan anak itu ada, tapi nanti Nanti setelah pasti ada saat, waktunya. nah semua ada waktunya nanti pada saat anak saya nanti sudah pas beranjak 17 tahun. Saya akan jelaskan mungkin pada saat dia usia 17 tahun bahwa sebenarnya kejadian seperti ini gitu loh, Mas. Ada pesan gak Mbak buat Mister J itu? Ada pesan, ada bahwa jangan lari dari tanggung jawab. Kamu berani melakukannya ya berani bertanggung jawab. Kita kalaupun kamu melakukan sesuatu hubungan itu kan kita sama-sama suka. Iya. Mutual feeling, kamu ada rasa, saya ada rasa, kita sama-sama ada feeling. Jadi bertanggung jawab aja. Dan satu hal lagi untuk para remaja yang di luaran yang masih pada pacaran ya, Mas, ya. Pacaran. Ya pacaran yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, yang pada umumnya ya, Mas, ya. Kita ngopi di luar, nggak usah yang namanya staycation, nginep di villa sana, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena setan itu di mana-mana ya, Mas. Iya betul. Kadang ya begitulah ya kurang lebihnya gitu. Jadi dijaga juga untuk kita para orang tua juga harus lebih waspada yang punya anak laki kayak perempuan, bener nggak? Iya. Perempuan itu yang Jaga harus, pergaulan. nah, yang harus dijaga ya perempuannya itu kan ya. Laki-laki dia Ya punya anak, kelihatan lah. iya Kalau balance lakinya sih, berbekal. balance. Kita menjaga anak laki-laki takutnya kena narkoba. Oh iya. Balance perempuannya kita harus jaga ya kehormatannya, bener nggak sih, Mas? Iya betul betul. Jadi mau anak laki kayak mau anak perempuan lebih lebih gimana ya, Mas? Jadi tetap harus kita jaga gitu sebagai orang tua. Iya, Karena iya. pergaulan di zaman sekarang tuh lebih bebas gitu ya Mbak ya. Itu kejadian tahun berapa? 15 tahun yang lalu, berarti sekitar 2006-an ya Mbak ya? Ya 2005 2005 2006 ya. Iya betul, tahun 2005 2006. Masa-masa sekolah masih cinta-cinta monyet, Mas, ya. Tapi Mbak nggak berpikir untuk menikah dengan laki-laki lain gitu? Enggak, Mas, rasa trauma itu ada. Karena saat itu saya cinta ya cuman sama dia. Saya percayain kasih sayang, cinta tulus cuman sama dia. Saya nggak berbagi kemana-mana, full sama dia. Jadi memang ternyata kita terlalu cinta sama seseorang tuh jangan juga ya, Mas, ya. Terlalu Nanti kita cinta jadi banget. dibudakin sama cinta. Jadi kita balance saja, Mas. Bener gak sih? Iya. 50% 50%. 50%-nya kita sayang sama pasangan, 50%-nya kita sayang cintai diri kita Ya sendiri. diri kita sendiri. Jadi kita nggak terlalu sakit di saat. Jadi saya untuk rasa untuk pacaran lagi atau menikah lagi itu jadi kayak nggak ada, karena saya pikir tuh saya bisa ngidupin anak saya sendiri. Bener nggak? Tanpa Sosok suami, seorang ayah. tanpa sosok pendamping laki-laki di samping saya. Jadi saya anggap saya bisa sendiri, jadi saya nggak butuh laki. Tapi mudah-mudahan jangan ada perempuan yang punya mindset seperti saya, itu nggak bagus. Jangan ikut-ikutan ya. Mungkin karena saya udah terlalu sakit ya, Mas, ya. Begitu besar ya Mbak perjuangan baik. Luar biasa, Mas. Luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah jangan dijadiin beban ya, Mas, ya, karena kita semua nggak ada yang mau ya kondisi kayak gini ya, Mas, ya. Ini udah saya dikasih pilih Allah untuk dikasih ujian seperti ini, bahwa ini lo tuh sanggup menjalani ujian seperti ini gitu. Jadi kita lebih tobat ada ya, Mas, ya, tobat segala macam untuk hati-hati pergaulan gitu aja sih, Mas, kurang lebihnya. Tetap semangat terus ya Mbak Melati. Ya ampun, sedih banget memiliki kisah yang hampir mirip nih Little Mom ya. Oh iya, benar. Hampir mirip. Bang, nonton Benar. juga nggak? Nonton. Nonton juga ya.
Hampir mirip Natasha ya. Wilona ya. Iya, kalau Iya. keinget itu jadi keinget kisah pribadi ya, Mbak. Iya, iya, benar benar benar. Ya bedanya kan Natasha Wilona itu ada sosok laki-laki yang mau bertanggung jawab sama dia ya, Iya, yang heeh. mencintai dia, yang mau menggantikan sosok suami yang tidak mau bertanggung jawab itu Iya. kan, gitu. Kalau ini bener-bener nggak mau tadinya. Mhm. Kalau saya benar-benar pure sendiri, nggak ada siapapun dan menyendiri, Mas, dan itu rasanya sakit banget, Sakit banget. sakit banget. Ampun, Mbak Melati, sedih banget ceritanya. Terima kasih ya Mbak Melati sudah mau mampir ke sini, mau Iya, bercerita tentang kehidupannya di masa lalu yang begitu sangat menyedihkan, dan tetap jaga pergaulan kita dimanapun Anda berada, karena betul, benar Mas, kata Mbak Melati, setan ada di mana-mana ya Mbak. betul. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Aku Porto Fauzi dan Mbak Melati pamit undur diri dan sampai jumpa.